Apakah Allah itu satu atau tiga? Bagaimana mungkin orang Kristen berkata Allah itu esa, tetapi juga menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Pertanyaan ini bukan hanya membingungkan banyak orang di luar kekristenan, tetapi bahkan banyak orang Kristen sendiri. Apakah ini logika manusia, ajaran buatan gereja, ataukah memang ini adalah cara Allah menyatakan dirinya di dalam kitab suci? Episode ini kita akan menjelajahi satu tema besar dalam iman Kristen, yaitu Tritunggal. Dalam episode ini kita akan menjelajahi satu tema terbesar dalam iman Kristen, yaitu Trinitas. Dan Anda akan melihat bahwa ini bukan teka-teki buatan manusia, tapi rahasia ilahi yang dibukakan setahap demi setahap dalam sejarah penyelamatan mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mari kita gali bersama. Apa itu Trinitas atau Tritunggal? Tritunggal berarti bahwa Allah adalah satu hakikat atau satu esensi, namun dinyatakan dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bukan tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi yang kekal dan setara. Konsep ini tidak muncul secara langsung dalam satu ayat, tapi merupakan hasil dari wahyu progresif, pernyataan Allah yang bertahap dalam sejarah Alkitab. Mari kita lihat yang pertama, wahyu Allah di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Allah menekankan keesaannya. Contohnya dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Namun, ada juga bayangan misterius akan pluralitas di dalam diri Allah. Contohnya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kata kita bukan kebetulan. Ini mengisyaratkan dialog ilahi di dalam diri Allah sendiri. Lalu muncul firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 4, dan Roh Allah, Kejadian 1 ayat 2. Mereka bertindak dan berbicara secara personal, bukan sekedar atribut. Bahkan dalam Yesaya 48 ayat 16 terdengar suara misterius yang berkata, "Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya." Ada tiga pribadi dalam satu ayat. Perjanjian Lama membangun dasar. Allah sedang menanam benih wahyu yang nanti akan meledak terang di dalam kedatangan Kristus di Perjanjian Baru. Oleh karena itu sekarang mari kita lihat Trinitas atau Tritunggal di Perjanjian Baru. Ketika Yesus datang, maka tirai misteri itu dibuka. Pernyataan yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu adalah Allah, dan Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Jadi, Yesus bukan hanya nabi, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada, I am." Dia menggunakan nama suci, tetragramaton, YHWH, Yahweh, aku ada. Artinya menyamakan dirinya dengan Tuhan dari Perjanjian Lama. Kita juga membaca Yesus menerima penyembahan, Yohanes 9 ayat 38. Dia mengampuni dosa, Markus 2 ayat 5. Dan dia menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Selanjutnya, Roh Kudus, pribadi ketiga, diperkenalkan dan dia juga adalah Allah seutusnya. Dalam Kisah Para Rasul 5, Petrus berkata kepada Ananias, "Engkau berdusta kepada Roh Kudus. Engkau tidak berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah." Roh Kudus di dalam Alkitab mengajar, menghibur,
memimpin, bahkan bisa berduka cita. Efesus 4 ayat 30. Artinya, dia adalah pribadi, bukan kekuatan yang tidak memiliki nyawa. Poin selanjutnya adalah 3 pribadi tetapi satu kesatuan. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu nama tetapi 3 pribadi. Bahkan Rasul Paulus menulis berkat ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 13. Saudaraku, ini bukan sekedar puisi. Ini adalah kesaksian iman bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah sejati. Mengapa ini penting? Mengapa kita perlu memahami Trinitas? Yang pertama, karena ini menyentuh keselamatan kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan, dan jika Yesus bukan Allah, maka salib tidak cukup. Tapi karena Ia adalah Allah sejati, pengorbanannya sempurna dan cukup menjadi pengganti dosa. Yang kedua, karena ini adalah dasar doa dan penyembahan kita. Kita berdoa kepada Bapa melalui Anak oleh kuasa Allah Roh Kudus. Selanjutnya, karena ini memberi teladan tentang komunitas dan kasih. 3 pribadi ilahi saling mengasihi dan hidup dalam kesatuan. Gereja dipanggil untuk mencerminkan kesatuan itu dalam kasih, kerendahan hati, dan pelayanan. Sebagai kesimpulan, Trinitas bukanlah teka-teki untuk dipecahkan. Ini adalah undangan untuk mengenal Allah yang sejati, Allah yang esa, yang kekal, yang rela turun menjadi manusia dan tinggal bersama kita, dan yang kini hidup di dalam kita melalui Roh Kudus. Ini adalah Allah yang tidak jauh dan abstrak, tetapi relasional dan penuh kasih. Dan saat Anda mengenal Dia sebagai Bapa yang menciptakanmu, Anak yang menyelamatkanmu, dan Roh Kudus yang membarui hatimu, maka Anda mengenal Allah yang sejati. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Sekian dari saya. Pada episode selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 3 pernyataan yang menegaskan kebenaran doktrin Trinitas menurut Alkitab. Pastikan saudara tidak melewatkannya.